Kalau kita ngomongin guru, apalagi guru honorer, yang terlintas di pikiran kita pasti soal gajinya yang kecil, jadi guru kurang sejahtera, atau jadi guru nggak bisa hidup layak di Indonesia. Yang padahal guru itu adalah ujung tombak dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di Indonesia. Jadi pemerintah yang membuat tools-nya, dalam hal ini sistem pendidikan maupun kurikulum, sedangkan guru adalah orang yang menggunakan tools atau alat tersebut. Jadi mau sebagus apapun sistem atau alatnya, kalau orang yang menggunakan alat tersebut kurang kompeten, ya pendidikan di Indonesia tetap bakal gini-gini aja. Dan kalau ngomongin guru honorer, kita semua tahu lah ya, sebagian besar dari mereka mendapatkan upah yang kurang layak di Indonesia. Apalagi jumlah guru honorer di Indonesia ini kan nggak sedikit ya, di kota aja masih banyak guru honorernya. Apalagi di pelosok-pelosok yang fasilitas dan aksesnya masih susah, pastinya akan lebih banyak jumlah guru honorernya. Nah tapi pernah nggak sih lo kepikiran, kenapa guru honorer di Indonesia tuh jumlahnya masih banyak? Apakah kita masih butuh tenaga guru honorer? Kenapa pemerintah nggak menjadikan mereka sebagai PNS atau P3K gitu? Dan apakah pemerintah dengan sengaja membiarkan mereka tetap menjadi honorer untuk menghemat anggaran pendidikan? Atau ada alasan yang lain nih? Jadi mari kita cari tahu bareng-bareng, tonton sampai habis, dan di akhir video nanti coba tulis pendapat lo di kolom komentar. Sebelum lebih jauh, kita harus tahu dulu nih, bahwa pemerintah merekrut guru melalui dua jalur, yaitu jalur CPNS dan P3K. Jadi, pemerintah sebenarnya tuh nggak membuka lowongan pekerjaan untuk posisi guru honorer ini. Yang merekrut para guru honorer ini biasanya sekolah-sekolahnya itu sendiri, bahkan udah jadi rahasia umum nih, bahwa banyak guru honorer yang merupakan orang-orang titipan dari oknum-oknum di sekolah. Dan kalau ngomongin pendapatan, sesuai namanya, guru honorer ini tidak mendapatkan gaji. Pendapatan guru honorer ini biasanya berupa honor atau upah per jam. Artinya, jumlah pendapatannya dihitung melalui berapa jam dia bekerja. Misalnya nih, guru tersebut mendapatkan honor 20.000 dalam 1 jam mengajar. Ya tinggal dikaliin aja, dalam 1 hari berapa jam dia mengajar, maka itulah yang menjadi pendapatan mereka atau upah mereka. Beda sama guru PNS atau P3K yang udah dapat gaji per bulan dan berbagai tunjangan dari pemerintah. Nah, ada beberapa faktor nih yang bikin guru honorer ini sangat menjamur di Indonesia. Salah satunya adalah karena oversupply lulusan sarjana pendidikan. Jadi ternyata LPTK atau kampus-kampus di Indonesia ini tuh meluluskan 350.000 guru setiap tahunnya. Sedangkan untuk penyerapan tenaga kerja guru, tiap tahunnya cuma bisa menyerap sekitar 150 ribuan. Artinya, tiap tahun kita tuh selalu kelebihan lulusan guru nih. Posisi guru ini diperebutkan banyak orang, sehingga orang-orang yang tidak lulus CPNS atau P3K ini banyak yang memutuskan untuk menjadi guru honorer. Hal ini diperparah oleh fakta bahwa untuk menjadi guru di Indonesia, persyaratan dan kualifikasinya tuh bisa dibilang sangat mudah untuk dicapai. Bahkan untuk menjadi seorang guru, seseorang yang bukan lulusan pendidikan juga bisa jadi guru. Artinya, persaingan menjadi guru ini semakin rame gitu. Karena ya itu tadi, sarjana pendidikan itu sendiri aja udah banyak. Ditambah lulusan di luar pendidikan yang berminat menjadi guru juga nggak kalah banyak. Sehingga perebutan untuk menjadi seorang guru ini menjadi sangat ketat. Oversupply lulusan pendidikan ini juga jadi salah satu penyebab kenapa upah guru honorer ini sangat kecil. Jadi gini, pekerjaan di sektor apapun, mau itu di pertanian, perdagangan, maupun pendidikan, ini tuh selalu ada yang namanya hukum supply and demand. Jika demand tidak bisa mengikuti kenaikan jumlah supply-nya, maka berlakulah prinsip ekonomi harga akan turun. Kalau kita terjemahkan di dalam dunia pendidikan, harga ini ya upah para pendidik, upah para guru gitu. Simpelnya, sekolah bakal mikir gini nih, ngapain bayar guru honorer mahal-mahal? Toh kalau dia nggak mau dibayar dengan upah kecil, masih banyak kok yang antri buat gantiin. Kemudian, selain oversupply tadi, penyebab kenapa masih banyak guru honorer di Indonesia adalah karena pemerintah tuh maunya guru ya PNS sama P3K doang. Pemerintah tuh sebenarnya nggak mau ada yang namanya guru honorer. Bahkan pemerintah tuh pengennya meniadakan pegawai honorer di instansinya, termasuk guru honorer di sekolah negeri. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang ASN terbaru nomor 20 tahun 2023. Dalam pasal 65 mengatakan bahwa pejabat pembina kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN. Hal inilah yang membuat pemerintah seolah-olah enggan mengangkat guru honorer menjadi PNS. Kalau nanya kenapa pemerintah nggak mau, ya salah satu faktornya karena dana pendidikan kita nggak banyak. Jadi daripada untuk mengangkat guru honorer menjadi PNS, lebih baik dana tersebut digunakan untuk pembangunan fasilitas sekolah yang masih dalam keadaan kurang baik. Yang mana hal ini didukung oleh data dari Kemendikbud yang menunjukkan bahwa di tahun 2022 jumlah guru honorer di Indonesia tuh masih banyak banget. Jumlahnya mencapai lebih dari 700.000 orang gitu. Nah, tapi pemerintah juga mengupayakan nih, agar guru-guru di Indonesia itu tuh bisa dapat upah yang layak. Salah satunya lewat program P3K, yang mana program ini tuh bersifat kontrak, sehingga bisa memberikan kehidupan yang layak kepada guru-guru non-ASN tersebut. Nah, yang jadi masalah, saking banyaknya jumlah guru-guru honorer ini, program P3K tersebut juga masih kurang untuk menyerap semua guru non-ASN itu. Dan kalau kita ngomongin dana pendidikan, ya lo tahu sendirilah, di dunia pendidikan juga banyak praktik-praktik korupsi yang bikin dana pendidikan kita banyak yang hilang.
Praktik korupsi ini juga menyumbang kontribusi atas menjamurnya guru honorer di Indonesia. Ya gimana enggak? Dana yang harusnya bisa digunakan untuk mengangkat guru menjadi PNS malah ditilep. Ini kan jelas merugikan dunia pendidikan gitu loh. Nggak cuma pemerintah, oknum-oknum di sekolah juga biasanya banyak tuh yang nitipin saudara-saudaranya untuk menjadi guru dengan harapan suatu saat akan diangkat menjadi PNS. Ini kan jelas menyalahi prinsip-prinsip meritokrasi gitu. Orang-orang titipan ini juga sangat berpotensi kurang layak dalam hal kualitas. Ya namanya juga orang titipan. Mereka-mereka ini adalah orang yang kurang kompeten di bidangnya. Guru PNS aja masih banyak yang nggak kompeten, apalagi orang-orang titipan gitu. Gue yakin lu juga pernah lihat guru-guru yang kalau masuk kelas cuma ngasih catatan, guru-guru yang kalau masuk kelas cuma ngasih soal. Bahkan masih banyak nih guru-guru PNS yang kerjaannya cuma nunggu jam pulang. Masih banyak dari mereka yang sering banget nggak masuk kelas dan lebih milih nganggur di ruang guru. Guru-guru yang kerjaannya cuma ngerumpi. Ada juga guru yang kalau masuk kelas cuma curhat masalah pribadinya. Guru kayak gini biasanya kalau ngelawak suka garing, dan kalau nyampein materi itu ya acak-acakan. Gue rasa hal kayak gini tuh udah jadi rahasia umum lah ya. Dari gue SD sampai gue SMA tuh selalu ada aja guru yang modelannya gini. Coba gue tanya deh, pas lu sekolah ada nggak guru-guru yang kayak gini? Gue sih sangat yakin di tiap sekolah negeri pasti ada aja oknum guru yang modelannya begini. Kemudian faktor lainnya kenapa masih banyak guru honorer di Indonesia adalah karena nggak semua sekolah punya cukup guru PNS untuk mengajar. Kalau lo hidup di Pulau Jawa, apalagi di kota-kota, mungkin lo bakal mikir bahwa di sekolah-sekolah udah banyak guru PNS-nya. Jadi seolah-olah guru honorer tuh udah nggak dibutuhin. Tapi pernah nggak sih lo ngebayangin sekolah-sekolah di daerah tertinggal, di pelosok-pelosok yang aksesnya masih susah, di sekolah-sekolah yang fasilitasnya masih amburadul, di sana tuh masih banyak yang kekurangan tenaga pengajar. Ditambah lagi banyak dari guru PNS yang nggak mau ditugaskan di pelosok karena yaitu tadi akses dan fasilitasnya yang masih kurang layak. Alhasil banyak dari orang-orang di pelosok tersebut mengabdi menjadi guru honorer untuk membantu guru PNS di sekolah yang kekurangan tenaga pengajar tersebut. Hal ini mengakibatkan jumlah guru honorer di Indonesia semakin banyak. Gue nggak tahu ya apakah guru-guru honorer di pelosok ini udah mencoba CPNS atau belum, atau mungkin mereka terkendala oleh hal-hal yang lain. Gue nggak tahu. Ya harusnya kan kalau pemerintah nggak mau mengangkat guru honorer menjadi PNS, at least pemerintah harusnya bisa nih untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di sekolah-sekolah yang masih kekurangan tenaga. Jadi orang-orang yang menjadi guru honorer ini tuh bisa berkurang gitu loh. Coba lu pikir deh, di Indonesia masih banyak guru honorer yang gajinya 300.000 per bulan, atau mungkin di bawahnya. Untuk gaji yang 300.000 itu memang sangat tidak cukup sekali. Tetapi mau bagaimana, demi anak-anak, tugas kami tetap jalankan seperti biasa. Ini buat hidup satu keluarga kan jelas nggak cukup. Bahkan gaji guru ini tuh masih lebih murah kalau dibandingin sama harga roti bibinya Kaesang. Ini tuh sebuah fakta yang rada aneh gitu. Lu bayangin tiap tahun kita mencetak banyak lulusan sarjana pendidikan, tapi di pelosok-pelosok negeri masih banyak sekolah yang kekurangan tenaga pendidik. Ini kan aneh gitu loh. Dan gue yakin guru-guru honorer yang bener-bener niat untuk mendidik juga masih banyak. Mereka yang rela jalan kaki ngelewatin hutan demi mendidik anak-anak Indonesia. Gue yakin masih banyak dari mereka yang diupah dengan kurang layak gitu. Jadi buat lo yang punya temen atau saudara guru honorer titipan, atau mungkin lo sendiri, kehadiran lo di sekolah itu tuh udah jelas merusak citra guru di mata orang lain. Guru yang harusnya dihormati, guru yang harusnya ditinggikan, bisa jadi diremehkan cuma karena kualitas lo yang gak layak, cuma karena kehadiran lo sebagai orang titipan gitu loh. Nah dengan penjelasan tadi, jujur aja gue ngerasa kita tuh masih butuh guru honorer yang bener-bener tulus mengajar di sekolah yang kekurangan tenaga pendidik gitu. Buang jauh-jauh deh itu guru honorer yang hasil titipan orang dalam. Ya nggak cuma guru sih. Intinya apapun itu di semua instansi pemerintahan, kalau lu punya temen yang orang titipan, masuknya hasil nyogok, masuknya jalur keluarga, yang tesnya cuma formalitas doang, saran gue sih jangan ditemenin orang kayak gini. Sebenarnya kalau kita ngomongin dunia pendidikan, ini tuh pembahasan yang dipenuhi oleh masalah-masalah yang sangat rumit gitu. Mulai dari upahnya yang minim, kualitas gurunya yang kurang kompeten, kurikulum yang tiap 5 tahun gonta-ganti mulu, sistemnya yang rusak, dan masih banyak masalah-masalah yang lainnya. Nah, masalah-masalah inilah yang bikin pendidikan Indonesia tuh stuck di situ-situ aja, nggak bisa berkembang dan susah banget buat maju gitu. Yang padahal dunia pendidikan ini adalah tempat untuk memproduksi sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan bisa bersaing di masa depan. Jadi kalau dunia pendidikan kita masih dipenuhi masalah, gue rasa rencana Indonesia Emas 2045 itu tuh cuma angan-angan doang. Jadi gimana pendapat lo tentang banyaknya guru honorer di Indonesia? Mungkin ada yang mau nambahin alasan lain atau faktor lain kenapa masih banyak guru honorer di Indonesia? Coba tulis pendapat lo di kolom komentar.